Warung Az-Zahra. Jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Ayam geprek Choumima. Nikmati sensasi pedasnya ayam geprek terlezat. Rasakan kelezatan yang membuat ketagihan. Ayam geprek kami hadir dengan daging ayam empuk yang dilumuri dengan sambal super pedas yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Tak hanya pedas, tapi juga gurih dan renyah di setiap gigitan. Kenapa ayam geprek kami beda? Ayam crispy yang super renyah di luar, empuk di dalam. Sambal geprek yang pedasnya bikin nagih, cocok untuk pecinta pedas sejati, bisa dipilih dengan level pedas sesuai selera. Dari yang mild hingga yang super pedas. Harga per porsi Rp15.000, plus nasi Rp20.000. Harga tahu Rp2.000, tempe Rp2.000. Tunggu apa lagi? Segera datang ke Ayam Geprek Choumima di Az-Zahra Computer. Patut diduga ya ada sindikatnya. Sekali lagi ya, azas praduga bersalah. Jadi kalau if the azas praduga
perjalanan punya cerita, dan kali ini dan baru kita besok lagi ke menarik ya. Dan kita malam ini kita coba tutup belakang. Dari balik jendela pesawat, hati ini bergetar membayangkan akan bertemu langsung dengan sisa-sisa kejayaan Firaun yang selama ini hanya jadi cerita di buku dan juga kisah dalam Al-Quran. Subhanallah, perjalanan ini bukan sekedar wisata, tapi juga penelusuran akan jejak sejarah manusia dan bagaimana Allah menunjukkan kekuatannya melalui waktu dan peradaban. Akhirnya kami mendarat di Kairo, kota yang tidak pernah tidur, penuh dengan hiruk pikuk, tapi juga menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang dalam. Di balik modernitas dan juga keramaian, tersimpan keheningan masa lalu yang siap menyapa kita lewat artefak dan juga kisah-kisahnya. Maksudnya malaikat dia Allah tuh segitu ininya, kalau dia tobat pasti dimaafin. Nah ini jalan kayak gini nih. Wah ya guys. Kami berdiri di tengah mini-mini dan juga peninggalan para raja Mesir. Iya, mereka yang dulu dipuja, dipertuhankan, memerintah dengan kekuatan mutlak, kini terbaring diam tak berdaya. Dalam peti kaca, salah satunya adalah Ramses II, yang diyakini banyak sejarawan sebagai sosok Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, dahulu ia mengenal Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, tapi lihatlah hari ini, jasadnya diawetkan menjadi bukti nyata atas kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Allah berjanji akan menjadikan jasad Firaun sebagai pelajaran bagi manusia setelahnya, dan disinilah ia diabadikan menjadi nabi agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Surat Yunus ayat 92. Tahu nggak kalau ternyata di balik banyak cerita ini menjawab berbagai pertanyaan. Katanya Firaun meninggal di dasar laut. Kok ternyata jadi mimpi? Berarti ceritanya salah dong. Nah, ini menarik. Tahukah teman-teman bahwa ada seorang dokter dan ilmuwan asal Prancis yang masuk Islam karena mumi Firaun? Namanya adalah Dr. Maurice Bucaille. Pada tahun 1972, dia ditunjuk oleh pemerintah Prancis untuk meneliti mumi Firaun yang ditemukan di
diyakini sebagai Ramses II, sosok Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa. Namun saat melakukan penelitian, ia menemukan hal yang mengejutkan. Tubuh Firaun tersebut ternyata masih utuh, meskipun sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Dan kondisi kematiannya menunjukkan tanda-tanda tenggelam, bukan dimakamkan secara normal. Yang membuatnya lebih tercengang, ia menemukan dalam surat Yunus ayat 92 disebutkan bahwa Allah akan menyelamatkan jasad Firaun sebagai peringatan bagi umat manusia. Bagaimana mungkin kitab yang turun di abad ke-7 bisa menjelaskan sesuatu yang baru dibuktikan ribuan tahun kemudian? Rasa takjubnya terhadap akurasi ilmiah Al-Quran ini membawanya pada pencarian kebenaran, hingga ia akhirnya bermualaf. Dia pun menuliskan pengalamannya dan hidup penemuannya dalam buku fenomenal The Bible, The Quran, and Science, yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang lewat ilmu, dan iman bisa tumbuh dari rasa ingin tahu. Bicara mengenai Ramses II, satu sosok dunia paling terkenal, yang ketika akan meninggal diriwayatkan dia sempat akan mengucapkan kepercayaannya terhadap Allah. Namun di saat itu, malaikat memisahkan tenggorokannya dengan pasir, dan akhirnya dia tidak jadi dan juga tidak sempat bertobat. Mumi Firaun masih bisa dikenali ribuan tahun kemudian. Mumi Ramses II misalnya begitu terawat hingga para peneliti bisa menganalisis kondisi fisiknya dan bahkan menerbangkan ke Perancis dengan paspor resmi pada tahun 1970-an untuk perawatan, dan akhirnya membuat ilmuwan yang menelitinya memeluk agama Islam. Dan ternyata kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Karena garam laut tersebutlah yang menyelamatkannya. Ternyata kami menemukan patungnya menyilangkan tangannya seperti menolak akan kenyataan dia akan meninggal dalam keadaan kafir. Ini bukan hanya soal Firaun. Di dalamnya tergambar perjalanan panjang bangsa Mesir dari zaman prasejarah hingga era Islam. Mulai dari kehidupan sehari-hari Arab Mesir kuno, sistem pertanian mereka, seni, budaya, hingga warisan intelektualnya menginspirasi peradaban dunia. Semuanya tersaji dengan rapi, didesain untuk membuat pengunjung bukan sekedar